Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu بإحسان إلى يوم الدين. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم ارحمنا بالقرآن وصدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وشر الأمور ألا إني قد جئتكم بها بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد ذلك إلى هالك. أما بعد، معاشر المسلمين wal muslimat, hamba-hamba Allah sekalian yang kami muliakan, segala pujian dan syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Salawat beserta salam untuk kekasih kita bersama. Dialah kekasih Allah, Asyraful Anbiya wal Mursalin, Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, siapapun yang mau membuka matanya dan mendengar dengan sebenar-benarnya pasti akan mengakui bahwa kita memang sudah di penghujung umur dunia. Seluruh yang pulang dari umrah bersaksi, memang tanah-tanah gurun Sahara, bukit-bukit bebatuan di Arab Saudi sudah mulai berbungkus rumput-rumput hijau. Sungai-sungainya mulai mengalir. Pada tahun 2009 pertama kali salju turun di negeri Arab, khususnya di Arab Saudi, di Tabuk. Sehingga 2011 salju itu sudah setinggi betis. Dan ini yang mendorong Imam Masjidil Haram Syekh Saud Shuraim dalam khutbah Jumatnya pada tahun 2011 mengatakan dengan lantang kepada umat Islam di seluruh dunia bahwa saksikanlah oleh kalian, inilah petunjuk tanda-tanda dekatnya kiamat. Rasulullah juga bersabda, kiamat tidak akan terjadi sampai sungai Efrat di Irak mengering. Dan dunia sudah menyaksikan sampai hari ini, sejak tahun 2014, sejak Maret 2014 sampai sekarang, sungai Efrat di Irak sudah kering total, tidak berair sedikit pun. Yang menakjubkan, Rasulullah bersabda, manusia akan dikejutkan ditemukannya gunung emas di dalam perut bumi Irak. Seluruh lelaki di muka bumi akan membawa senjata-senjata mereka ke sana. Mereka berperang memperebutkan gunung emas itu. Dalam setiap 100 orang akan mati 99. Hanya satu yang tersisa hidup. Seluruh mereka berkata, semoga satu orang yang hidup itu sayalah orangnya. Maka dengan ini sangat banyak jumlah lelaki di muka bumi akan tewas terbunuh hanya karena peperangan. Mari kita dengarkan fakta
George Bush sebelum digantikan oleh Barack Obama berpidato dengan penuh semangat di depan Gedung Putih, dan pidato ini masih ada di YouTube. George Bush mengatakan, satelit kita telah menemukan adanya potensi emas yang sangat besar di dalam perut bumi Irak. Allahu Akbar. Persis seperti yang digambarkan Rasulullah. Sungai Efrat mengering di Irak, gunung emas ditemukan, dan ini pemicu perang besar nanti. Apa yang diceritakan Rasulullah hari ini kita saksikan. Ketika malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad, kapan kiamat? Nabi berkata, saya tidak tahu. Mungkin yang bertanya lebih tahu. Waktu itu malaikat Jibril menjelma dalam sosok seorang lelaki yang sangat tampan. Datang ke tengah-tengah para sahabat yang lagi mengerubungi Rasulullah. Kapan kiamat? Nabi berkata, saya tidak tahu. Mungkin yang bertanya lebih tahu. Ternyata malaikat Jibril juga tidak tahu, dan Jibril bertanya, akhbirni an amaratiha. Kabarkan kepada saya tentang ciri-ciri bahwa kiamat itu sudah sangat dekat. Apa wahai Muhammad? Nabi berkata, kalau Arab mendadak nanti di akhir zaman menjadi kaya, maka mereka berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi. Jika zaman itu sudah kalian temukan, jarak masa antara kalian dengan kiamat sudah terjadi. Hadis sahih riwayat Imam Muslim disambung dengan hadis riwayat Imam Ahmad. Pertanyaan Abdullah bin Abbas kepada Rasulullah SAW, apa yang diceritakan Rasulullah zaman inilah dia. Jazirah Arabia sebelumnya miskin sebelum minyak bumi ditemukan, tapi setelah minyak bumi ditemukan di Jazirah Arabia, mereka menjadi kaya raya, dan mereka pecah menjadi 7 negara terkaya di dunia: Qatar, Kuwait, Bahrain, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Oman, dan Yaman. Hari ini gedung-gedung tertinggi di dunia bukan di Tokyo, bukan di Hong Kong, bukan di Melbourne, bukan di Sydney, bukan di Prancis, bukan di Los Angeles, bukan di London, tapi di Arab. Gedung tertinggi nomor 1 di dunia hari ini adanya di Dubai. Tingginya 828 meter. Namanya Burj Khalifah. Ternyata hari ini hampir rampung. Di Jeddah di tepi Laut Merah sedang dibangun oleh orang terkaya nomor 1 di Arab Saudi, Pangeran Al-Walid bin Talal. Gedung yang diberi nama Kingdom Tower, menghabiskan dana 120 triliun lebih. Gedung ini ketinggiannya 1,2 kilometer. Kuwait juga mengumumkan mendirikan gedung di atas 1 kilometer pula. Pangeran Muhammad bin Salman yang sedang berkuasa di Arab Saudi sudah mengumumkan kepada dunia mendirikan sebuah kota berdampingan dengan perbatasan Yordania, masih di tepi Laut Merah. Kota ini dinamakan dengan kota Neom, yang akan menghabiskan dana 6.600-an triliun lebih rupiah uang kita. Gedung-gedungnya akan menjadi gedung-gedung tertinggi yang menakjubkan seluruh dunia. Arab dulu miskin, sekarang menjadi kaya raya. Jika zaman itu sudah kalian temukan, kata Rasulullah, jarak masa antara kalian dengan kiamat sudah sangat dekat. Sangat dekat. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, coba saksikan. La tattabi'anna sunanal ladzina min qablikum shibran fa shibra, dhira'an fa dhira'a, hatta walau dakhalu juhra dhabbin tabi'tumuh. Benar-benar pasti nanti di akhir zaman menjelang dekatnya kiamat terjadi, kalian akan mengikuti Yahudi dan Nasrani sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Sekalipun Yahudi dan Nasrani melakukan hal yang tidak masuk akal, kalian ikut-ikutan mencontoh dan meniru mereka. Maka lihat hari ini, ketika Muhammad bin Salman memasung ayah kandungnya Raja Salman, sehingga Raja Salman tidak lagi berkutik sekarang. Sejak di tangan Muhammad Salman, Arab Saudi sudah menjadi negara keblinger. Arab Saudi sudah menjadi negara yang liberal. Hal-hal yang dulu dianggap tabu di Arab Saudi, juga menurut syariat, sekarang dibuka pintunya selebar-lebarnya oleh Muhammad bin Salman. Bioskop-bioskop sudah didirikan di mana-mana. Konser-konser musik raksasa dibuka di tiap-tiap kota di Arab Saudi hari ini.
Wanita disilakan berpartisipasi layaknya laki-laki. Bahkan dunia olahraga pun wanita sudah diizinkan ikut. Pantai-pantainya mulai dibuka untuk pariwisata. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Para ulama-ulama ditangkapin. Siapapun da'i dan khatib, imam-imam yang kritis kepada pemerintah pasti akan ditangkap, dijebloskan ke penjara. Hanya dalam hitungan bulanan ribuan da'i, ulama, imam yang masuk penjara di zaman Muhammad bin Salman. Ini pertanda bahwa apa yang digambarkan Rasulullah menjelang kiamat sudah jadi kenyataan di depan mata kita. Siapa yang mau membantah? Siapa yang mau menolak? Wahai hamba-hamba Allah yang kami muliakan, Rasul bersabda, kalian akan menyaksikan sebelum kiamat kehancuran alam semesta 10 tanda besar kiamat. Dari 10 tanda besar kiamat itu 1 sampai 7-nya umat Islam yang beriman diizinkan Allah ikut menyaksikannya. Tanda besar kiamat yang ke-8, 9, 10 orang Islam sudah tidak ada. Yang tersisa hidup di muka bumi hanyalah orang-orang kafir yang tidak kenal dengan Allah. Mari lihat papan tulisnya sebentar. Ada 10 tanda besar kiamat. Rasulullah bersabda, harazatun manzumatun fi silk, yuqta'u silkun yatba'u ba'daha ba'dha. 10 tanda besar kiamat ini seperti 10 butir-butir marjan. Setiap satu butir marjan ada lubang di bawahnya tembus sampai ke atas, dapat dimasukkan tali ke dalamnya. Maka setiap satu butir marjan dengan butir marjan yang lain terhubung oleh tali di tengah-tengahnya seperti butiran-butiran tasbih. Di bagian bawah dikasih simpul. Apa itu? Di bagian bawahnya dikasih simpul. Sehingga tertahanlah butiran-butiran tersebut. Yuqta'u silkun yatba'u ba'daha ba'dha. Ketika simpulnya digunting, simpulnya diputus, apa yang terjadi? Butiran yang paling bawah meluncur keluar. Lalu yang kedua bagaimana? Menyusul. Jaraknya lama atau cepat? Langsung atau tertunda? Sep, 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 sep. Apabila tanda besar kiamat yang pertama sudah terjadi, yang kedua tidak lama kemudian langsung menyusul, yang ketiga menyusul lagi lebih cepat lagi, dan kita akan menyaksikan sampai 7 tanda besar kiamat. Tanda besar kiamat yang pertama adalah dukhan, kabut debu yang teramat sangat tebal bersatu dengan asap yang panas menyelimuti bumi selama 40 hari 40 malam. Orang tidak bisa membedakan kapan siang dan kapan malam, saking gelapnya dukhan ini. Kalian mendekatkan telapak tangan tidak mampu melihat apa-apa. Lamanya dukhan 40 hari 40 malam. Setelah dukhan, ternyata seluruh teknologi setelah dukhan berhenti total. Tidak ada lagi teknologi yang bisa dipakai. Listrik tidak ada. Mobil masih ada tapi tidak bisa dibawa jalan. Motor masih ada tapi tidak bisa di starter. Pesawat terbang sudah berhenti. Semua yang sifatnya teknologi semua berhenti. Kata Rasulullah, nanti kalian semua akan kembali seperti zaman ini. Kalian semua kembali seperti zaman ini. Kalian semua kembali seperti zaman ini. Kendaraan kalian pada saat itu kembali menggunakan kuda, dan kalian berperang saat itu menggunakan pedang, tombak dan panah. Persis seperti kata Albert Einstein. Albert Einstein saat dipaksa menjawab oleh 2000 wartawan bertanya kepadanya, seperti apa kira-kira pandangan Tuan Albert Einstein perang dunia ketiga? Jawaban beliau, kalian nanti semua akan perang dengan senjata manual. Tidak ada satupun senjata canggih dan modern yang hari ini kalian persiapkan bisa kalian pakai dalam perang dunia ketiga. Steve Jobs termasuk orang terkaya di dunia sebelum mati juga berkata di depan ribuan karyawannya, setelah nanti saya tidak ada, kalian semua akan kembali ke zaman batu. Mereka adalah para ilmuwan, para saintis, dan mereka bicara demikian. Rasulullah 1400 tahun lebih yang lalu telah menyampaikan nanti di akhir zaman kalian semua kembali ke zaman tanpa teknologi. Itu setelah dukhan. Setelah dukhan menyusulah tanda besar kiamat yang kedua, dan ini petaka terbesar sejak bumi diciptakan.
Seluruh nabi dan rasul khawatir dengan munculnya tanda besar kiamat yang kedua ini, yaitu lepasnya Dajjal. Rasulullah bersabda, lepasnya Dajjal dengan kesaktian yang sempurna, seluruh setan dan jin di muka bumi ini tunduk kepada Dajjal. Seluruh ahli-ahli sihir sujud menyembah Dajjal. 2/3 umat manusia sujud mengangkat Dajjal sebagai Tuhan, dan Dajjal mengklaim dirinya adalah Tuhan. Dajjal ini menyebabkan kemurtadan besar-besaran. 2/3 jumlah manusia akan kafir kepada Allah, murtad. Umat Nabi yang paling banyak menyembah Dajjal nanti, kata Rasulullah, adalah kaum wanita. Dajjal tidak ada yang mampu mengalahkannya. Walaupun Imam Mahdi sudah hadir, Imam Mahdi memimpin kita dan sudah menaklukkan seluruh timur dan barat, seluruh negara-negara di muka bumi sudah tunduk oleh Imam Mahdi. Imam Mahdi tidak berkutik oleh Dajjal. Hampir saja Imam Mahdi dan bala tentara Imam Mahdi, orang-orang beriman terbaik, dibantai oleh Dajjal. Untunglah langsung Allah turunkan tanda besar kiamat yang ketiga, dan inilah yang mampu menghentikan Dajjal. Tanda besar kiamat yang ketiga, jarak antara Dukhon ke Dajjal paling lama 3 tahun. Jarak Dajjal ke tanda besar kiamat yang ketiga hanya 1 tahun, 2 bulan, 2 minggu saja. Apa tanda besar kiamat yang ketiga? Allah turunkan dari langit Nabi Isa alaihis salam. Hanya Nabi Isa yang mampu menyudahi Dajjal. Dajjal dibunuh, selesai. Tak lama kemudian, hanya akan Ya'juj dan Ma'juj dari muka bumi. Menyusullah tanda besar kiamat yang kelima, matahari terbit dari sebelah barat. Tapi terbitnya hanya 1 hari saja. Dari sebelah barat terbitnya, pasti pertengahan kembali lagi ke barat, tenggelam seperti biasa, besoknya normal, terbit lagi dari sebelah timur. Tapi waktu duhanya terjadilah tanda besar kiamat yang ke-6. Ini Allah ceritakan dalam Al-Quran, surat An-Naml ayat 82, tanda besar kiamat yang ke-6. Binatang raksasa yang sangat cerdas dan sangat ramah, berkaki banyak, bertangan banyak. Binatang ini kata Allah dalam Al-Quran namanya Dabbatul Ardi. Dabbatul, binatang raksasa. Tapi bukan binatang yang brutal, binatang yang ramah dan cerdas, bisa berbicara dengan bahasa manusia saja, mana saja. Dan dia punya tangan yang banyak, kaki yang banyak, dan dia membawa tongkat Nabi Musa, cincin Nabi Sulaiman. Dengan cepat manusia ditangkap-tangkapin oleh binatang ini. Apabila ini orang beriman, dan binatang ini tahu, cincin Sulaiman langsung diusapkan kepada wajah orang ini. 1 kali usap, wajah ini menjadi putih dan bersih. Dilepasnya. Lalu ditangkapnya yang lain. Apabila dia tahu bahwa ini adalah orang kafir, ujung tongkat Nabi Musa diketokkan ke kepala orang itu sedikit. Menghitamlah wajah orang ini. Maka manusia dengan cepat mudah dibedakan. Yang mana yang beriman, mana yang kafir. Lihat saja warna wajah. Yang wajahnya putih bersih, jelas mukmin. Yang wajahnya hitam gelap, jelas kafir. Setelah binatang ini muncul di kemunculan yang terakhir, yaitu di Mekah, maka setelah itu binatang ini tenggelam kembali untuk terakhir kalinya. Nah, ini dia tanda besar kiamat yang ke-7. Tanda besar kiamat yang ke-7 yaitu angin lembut bertiup dari negeri timur. Angin lembut ini berbau wangi kesturi, sejuk, berbau wangi kesturi. Angin ini dengan cepat membungkus bumi. Dan siapa saja di bumi ini ada orang Islam yang punya iman kepada Allah, sekalipun imannya hanya seujung kuku, dan orang ini ada di pulau, ada di gua, ada di lembah, ada di mana saja, asal dia masih kenal dengan Allah, beriman dengan Allah, angin lembut yang sejuk berbau wangi kesturi ini akan sampai kepada orang itu. Sampai kepada orang itu. Ketika orang ini tersentuh oleh angin lembut, terhirup olehnya angin lembut itu, saat itu juga, di tempat itu juga, dia langsung tergeletak meninggal dunia. Langsung tergeletak meninggal dunia. Maka serentak satu muka bumi, orang-orang beriman, umat Nabi yang beriman kepada Allah meninggal dunia. Maka ini adalah akhir keberadaan
orang Islam yang beriman di muka bumi. Saya istilahkan dengan istilah finish. Ini akhir. Inilah dia angin lembut. Angin lembut yang membawa kematian. Sumbernya kata Rasulullah dari sebelah timur, di hadis yang lain dari Yaman. Sejak saat ini sudah tidak ada lagi orang Islam. Habis di sini. Lalu Rasul bersabda, setelah ini 1 atau 2 generasi setelah itu barulah terjadi kiamat besar, kehancuran alam semesta. Maka dengan ini tanda besar kiamat yang ke-8, ke-9, ke-10 kita semua tidak akan pernah menyaksikannya. Kita hanya menyaksikan sampai tanda besar kiamat yang ke-7. Alhamdulillah. Baik, kecuali ketika Dajjal keluar, dia termasuk yang beriman kepada Dajjal. Berarti dia tidak akan dimatikan oleh angin lembut ini. Berarti dia akan menyaksikan tanda besar kiamat yang ke-8, 9 dan ke-10. Na'udzubillah. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, tahu tidak tanda besar kiamat yang ke-10? Rasulullah bersabda, tanda besar kiamat yang ke-10, dari dalam perut bumi Yaman akan keluar api yang sangat besar, setinggi-tinggi bukit dan gunung. Api ini ganas dan brutal. Api ini seperti menyabar-cabar, seperti akan mengambil siapapun yang ada. Dan api itu adanya di negeri Yaman. Jadi kalau Yaman seperti ini daratan, ini daratan. Nah, ini adalah Syam. Syam itu Palestina, Syria, Lebanon, Yordania, dan ini Jazirah Arab, Jazirah Arabia. Yaman itu di sini, ini Yaman. Sabda Rasulullah, tanda besar kiamat yang ke-10 adalah dari dalam perut bumi Yaman keluar api. Api ini akan menjadikan manusia-manusia yang masih tersisa hidup di sini ketakutan dan lari tunggang langgang menuju Syam. Ketika seluruh manusia sudah sampai di Syam, sudah berkumpul di Syam, barulah malaikat Israfil meniup sangkakala kiamat, pertanda kiamat besar, kehancuran alam semesta dimulai. Ketahuilah, buka YouTube, silahkan. Kalau punya paket, buka YouTube. Lihat, di Yaman ada sebuah fenomena alam yang mencengangkan dan mengejutkan dunia. Ada apa? Ada kawasan di daerah Yaman itu panas. Ternyata pas didekati oleh para pakar dan ahli, ada lubang. Yang lubang itu kalau dilihat ternyata api di dalam, Pak. Kalau dimasukkan seekor anak lembu ke dalam lubang itu, sebentar saja langsung masak. Jarak 5 meter lubang lagi, api lagi di dalamnya. Jarak 10 meter lubang lagi, api lagi di dalamnya. Jarak 50 meter di sana, lubang lagi, api juga di dalamnya. Jarak 100 meter di sana, lubang lagi, api lagi di dalamnya. Para pakar bumi belum bisa menebak berapa sumber energi api yang ada saat ini dalam perut bumi Yaman di daerah itu. Dan ini terus berkembang, terus meluas. Bagi saya, hanya bisa saya simpulkan, Allah sedang mempertontonkan kepada dunia bahwa tanda besar kiamat yang ke-10 pemanasannya sudah dimulai oleh Allah dari sekarang. Wahai hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Oke, jika ini adalah finish, maka startnya adalah Allah mengutus Nabi besar Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul. Ini start. Nah, Nabi bersabda, dari sejak beliau diutus sampai habis umat Islam serentak, kalian semua akan menjalani 5 fase sejarah. Ini yang pertama, fase kenabian. Umat Islam langsung dipimpin oleh Nabi Muhammad, lamanya 23 tahun. Setelah itu kata Rasulullah, fase Khulafaur Rasyidin. Fase ini berlangsung selama 30 tahun. Ini fase khilafah dengan konsep kenabian selama 30 tahun. Lalu Nabi berkata, masuklah fase ketiga, fase para khalifah menggunakan sistem kerajaan. Dan ini yang paling lama, 1227 tahun. 1227 tahun. Fase ini ada 3 dinasti. Dinasti Bani Umayyah, dinasti Bani Abbasiyah, dinasti Bani Utsmaniyah.
fase ketiga ini disepakati oleh ahli sejarah telah selesai, yaitu runtuhnya Khilafah Islamiyah Al-Utsmaniyah di Turki pada tanggal 3 bulan Maret tahun 1924. Fase ketiga ini sudah selesai. Kita sekarang ada di fase keempat. Nah ini dia, perhatikan. Fase keempat saya buat panjang dan lebar, bukan berarti waktunya lebih panjang. Tidak, waktunya hanya sangat sebentar. Fase keempat ini kata Rasulullah, fase kediktatoran, mulkan jabariyah. Ciri khas fase ini, Islam dan umat Islam disakiti, dizolimi, diperangi di mana-mana. Inilah ciri khas fase keempat. Fase kita terasa apa tidak? Berasa banget apa tidak? Tapi ketahuilah bahwa pada fase ini kata Rasulullah, imannya umat Nabi yang beriman makin lama makin mengkristal. Pada fase ini imannya umat-umat Nabi yang beriman makin lama makin menguat, dan mereka makin percaya diri sebagai seorang mukmin. Mereka makin istiqomah. Cuma kata Rasulullah, pada fase ini pula orang-orang Islam yang memang hatinya lemah menjadi tumbang dan berjatuhan, lalu mereka menjadi munafikin. Pada fase ini bertumbangan orang-orang yang imannya rapuh, orang-orang yang Islamnya hanya KTP, lalu mereka muncul menjadi sosok-sosok munafik. Nanti saya jelaskan. Mengerikan pada fase ini. Paginya dia masih kelihatan mukmin, sorenya dia sudah menjadi kafir kata Rasulullah. Hadis ini sahih. Sorenya dia masih mukmin, besok paginya sudah kafir, hanya karena fulus, hanya karena jabatan, hanya karena kedudukan, hanya karena sedikit tekanan dan ancaman. Akhirnya ba'udinahum bi'aradin minad dunya. Teganya dia menggadaikan agamanya, teganya dia menggadaikan prinsipnya, teganya dia menginjak-injak nilai-nilai agamanya sendiri. Ini yang terjadi di fase keempat. Fase keempat ini pasti berakhir dan masuklah fase penutup. Fase kelima, Rasulullah bersabda, fase ini akan tegak kembali khilafah Islamiyah dengan konsep kenabian. Fase ini Islam memimpin kembali seluruh dunia. Ini hadis sahih ya, riwayat Imam Ahmad. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Untuk fase kelima, Islam kembali memimpin dunia, ternyata bukan dalam hadis saja. Justru dalam Al-Quran, surat An-Nur, surat 24, ayat yang ke-55, Allah berjanji bahwa Islam akan kembali memimpin seluruh dunia di akhir zaman. Allahu Akbar. Ini janji Allah. Kalau janji Allah kita yakin dan percaya. Ini bukan janji orang-orang yang terbiasa mengumbar janji tapi tidak menepati janji. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Lan tajidah, sekali-kali engkau tidak akan pernah dapati Allah itu menyelisihi janji. Saudara, 15 intelijen besar dunia melakukan majelis tertutup di New York pada bulan Februari tahun 2012. Diprakarsai oleh NIC, yang pembicaraan mereka membicarakan siapakah yang akan memimpin dunia tahun 2020 ke atas. Semula ada 4 opsi. Pertama masih Amerika Serikat, yang kedua, opsi kedua adalah Cina, opsi ketiga adalah mafia-mafia internasional, dan opsi keempat adalah khilafah Islamiyah. Pada akhirnya pembicaraan mengerucut. Amerika tidak mungkin, karena dalam segala hal Amerika melemah dan mengalami sakaratul maut. Cina, segala kelebihan Cina dibahas, kelemahan Cina juga dibedah, tapi setelah itu diputuskan Cina tidak mungkin menjadi pemimpin dunia. Mafia internasional semakin tidak mungkin. Dan yang terakhir, bulat kata, mayoritas yang hadir sepakat mengatakan yang punya kesiapan dalam segala apa saja untuk kembali memimpin dunia adalah Islam. Maka CIA, tahu CIA apa?
Bukan semacam onde-onde godok-godok ya. CIA, intelijen Amerika Serikat, dengan resmi mengumumkan di New York Times, majalah bergengsi Amerika Serikat, CIA mengatakan yang akan memimpin dunia kembali 2020 ke atas adalah khilafah Islamiyah. Ini pernyataan non-muslim, intelijen barat Amerika yang terkenal. KGB Rusia menimpali dengan redaksi sedikit beda. Apa kata KGB Rusia? Puncak jaya-jayanya khilafah Islamiyah nanti memimpin dunia adalah tahun 2025. Kalau KGB mengatakan 2025 itu adalah puncak, sementara CIA mengatakan startnya 2020. Kalau kita angka-angka tahun ini kita campakkan saja. Kita hanya percaya dengan firman Allah. Kita hanya beriman dengan hadis ini. Setuju? Tapi analisa mereka cukup untuk kita dengar. Mereka punya analisa, biar kita dengar. Ternyata mereka mengaku yang punya peluang untuk kembali memimpin dunia ke depan adalah Islam. Dan tanda-tanda itu sudah mereka lihat. Sekarang Islam di Eropa melejit dengan jumlah manusia yang luar biasa. Ribuan tiap bulan orang masuk Islam di Eropa. Allahu Akbar. Apalagi setelah reuni 212 kemarin ini. Reuni yang menghadirkan jutaan orang tanpa melukai, tanpa keributan, tanpa merusak, tanpa ada sampah, tanpa ada yang mematahkan ranting, menginjak rumput. Allahu Akbar. Akhirnya mereka yang di barat sana mengatakan tidak mungkin agama yang seperti ini dikatakan agama teroris. Berduyun-duyun mereka masuk Islam. Gereja-gereja dijual murah kepada Islam sekarang di sana. Di London, di Paris, di Jerman, di Rusia, orang masuk Islam luar biasa sekarang ini. Dan yang masuk Islam itu orang pintar-pintar. Masya Allah, ini yang mengatakan bahwa sekarang ini kebangkitan Islam tidak bisa dielakkan. Bangga tidak? Bahagia tidak? Kita bersyukur kepada Allah, kita hidup di akhir zaman yang ternyata walaupun pahit yang akan kita ceritakan sebentar lagi, ternyata ada kabar gembira. Kabar gembiranya berikut ini. Hadis riwayat Abu Daud. Rasul bersabda, Islam itu naiknya selama 700 tahun. Hitung ya. Islam itu naiknya selama 700 tahun. Dan Islam akan turun lagi selama 700 tahun. 1400 tahun. Hitungan Hijriah. Lalu Islam akan kembali bangkit dan naik. Tidak ada yang mampu menghentikan kebangkitan Islam. 1400 adalah titik terendah. Kalau ditarik ke tahun Masehi 1979 itu titik paling bawah. Setelah itu Islam balik lagi mental ke atas. Dan tidak ada yang mampu menahan naiknya Islam. Tidak ada. Ini janji kemenangan dari Allah untuk Islam dan kaum muslimin. Alhamdulillah, kita bahagia, kita bersyukur. Ya, tapi nggak cukup hanya dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Harus ada perjuangan yang serius. Dan Nabi bersabda, fase keempat ini kalian semua akan menyaksikan umatku banyak yang menggila dengan jabatan. Yatakadamuna alaihi takadumal humur. Mereka akan berlomba-lomba memperebutkan kekuasaan dan jabatan seperti kuda-kuda jantan yang kelaparan memperebutkan makanan, kata Rasul. Betul tidak? Ini zamannya. Dan kata Nabi ketika itu, fa'alaikum bil jihad. Fa'alaikum bil jihad. Pada masa umatku kemarau dengan kekuasaan, berlomba-lomba mendapatkan jabatan, fa'alaikum bil jihad. Saatnya kamu pada masa itu berjihad. Jihadnya bukan jihad angkat senjata. Yang jihad angkat senjata itu biar kita serahkan saja di Palestina sana. Jihad angkat senjata itu kita serahkan di Syria sana. Silakan. Di sini, di belahan bumi yang lain, jihadnya adalah jihad ekonomi, jihad politik. Kayak kita di Indonesia sebentar lagi jihad politik, jihad media, jihad ideologi, jihad pendidikan, jihad kesehatan medis. Kita jihad dalam segala apa saja karena Islam meliputi apa saja. Nah, siapa yang membidangi di pertanian, jihad di pertanian. Siapa yang membidangi masalah jurnalistik, jihadnya di bidang jurnalistik. Siapa yang menguasai masalah IT, jihadnya di masalah dunia IT. Begitu. Jadikan Islam ya'lu wala yu'la alaih. Fa'alaikum bil jihad. Saatnya kalian pada masa itu bangkit berjihad. Nggak boleh pangku tangan ya. Nggak boleh pangku tangan.
Ambo Ustaz mau tunggu Imam Mahdi selah beko. Lah keluar Imam Mahdi baru mau bergabung dinyo, baru mau berjihad dinyo. Tu sebelum Imam Mahdi keluar ke mangawak. Ambo biar di pasar saja dulu. Ditunggu dia mereka mau mati lang. Apa gunanya dia hidup kalau hanya sekedar mencari mengais dunia? Ini akhir zaman. Tanpa Anda atau bersama Anda Islam ini naik. Alangkah beruntungnya kalau kita numpang dalam kebangkitan Islam. Kita hanya berinfak, tidak seberapalah kita berinfak. Kita berjuang menegakkan amar bil ma'ruf, menggelorakan jihad. Lalu setelah itu kita mendapatkan pahala, kata Rasul. Orang yang beristiqomah, orang yang sabar pada masa itu, nilai pahala mereka yang dikasih oleh Allah setara dengan 50 kali lipat pahala para sahabat. Mendengarkan itu sahabat tercengang. Ya Rasulullah, 50 kami kelipatan pahala mereka atau 50 kali lipat mereka saat itu? Apa kata Nabi? 50 kalian. 50 sahabat nilai orang yang bisa berjuang dan istiqomah pada masa ini. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada masa itu setiap pejuang akan kena tampar. Akan kena tampar. Ma wada'a hadhil ummah illa latamathu latmatan. Tidak ada satu umat pun saja dari umatku ini pada masa itu kecuali akan kena tampar dengan tamparan yang keras. Ada yang kena tampar terjatuh, dia bangkit kembali, dia tegar, dia bangun kembali. Ada yang kena tampar jatuh pingsan. Dan pas dia bangun, dia bangkit kembali. Ada yang kena tampar, memang terjatuh, lalu pura-pura tidur, pura-pura pingsan karena takut, sementara dalam celananya keluar pipis. Ada yang kena tampar, langsung dia lari ke orang yang nampar di peluknya, berpihak kepada pihak yang menampar. Jadi lompat grup. Jadi loncat hanya karena ancaman sedikit, hanya karena godaan sedikit, illa lataman hulatmah, dia berubah jadi ke grup lawan. Ada yang kena tampar, kemudian setelah itu menjadi munafik. Inilah dia resiko pada fase ini. Oke, sekarang kita ingin memastikan bahwa kita ini di akhir zaman. Saudara, berapa lamakah masa? Perhatikan dan simak ini baik-baik. Ini penting sekali. Berapa lamakah masa antara start ke finish? Jarak dari Nabi Muhammad Allah utus sebagai Nabi dan Rasul sampai wafat umat ini serentak dalam peristiwa tanda besar kiamat yang ke-7. Rasulullah menyebutkan berapa jumlah waktunya. Rasul ternyata tidak luput menyampaikan masalah ini. Jadi kajian ini oleh para ulama-ulama ahli hadis disebut dengan kajian umur umat Islam. Umur umat Islam, yaitu limit waktu, tahun yang sudah ditetapkan oleh Allah berapa lama dari start ke finish. Agar kita tahu ya, ternyata seluruh riwayat yang menceritakan tentang ini adalah dari hadis, bukan dalam Al-Quran. Jadi dalilnya dari hadis. Hadis itu ada tingkatannya. Tingkatan hadis paling tinggi namanya hadis mutawatir. Hadis mutawatir ini kekuatan riwayatnya sama dengan kekuatan riwayat Al-Quran. Di bawah mutawatir namanya hadis ahad. Hadis ahad ini ada 3 level. Level hadis ahad paling tinggi adalah sahih. Level pertengahan adalah hasan. Dan level paling bawah adalah dhaif. Ketiga level hadis ini menurut para ulama hadis tetap perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Nah, dalil untuk umur Islam bukan dari mutawatir tapi dari ahad. Ahadnya bukan sahih tapi dari dhaif dan hasan li ghairi. Ustaz, kalau hadisnya dhaif, kenapa Ustaz mau sampaikan kepada kami? Saya katakan dan saya ulangi,
hadis dhaif menurut para ulama ahli hadis masih termasuk perkataan Rasulullah sallallahu alaihi. Hanya saja hadis dhaif ini ada 8 adab yang harus kita rekam baik-baik untuk menjernihkan dan meletakkan porsi penghormatan yang standar untuk Rasulullah. Adab yang pertama, hadis dhaif, rekam baik-baik ini, rekam dalam ingatan. Kalau nggak ngerekam di handphone, rekam baik-baik. Yang pertama, hadis dhaif apabila disampaikan kepada orang, wajib juga disampaikan kepada orang yang mendengar status hadis itu. Saudara-saudara, ini hadisnya dhaif ya. Harus begitu adabnya yang pertama. Yang kedua, hadis dhaif tidak boleh dibina di atasnya akidah dan keyakinan. Yang kedua. Yang ketiga, hadis dhaif tidak boleh dijadikan dalil dan hujjah dalam urusan-urusan pokok agama, dalam urusan usuluddin, nggak boleh sumber dalilnya dari hadis dhaif. Yang keempat, hadis dhaif kalau bertentangan dengan hadis yang lebih kuat di atasnya, langsung hadis dhaif tidak dianggap. Dan yang kelima, hadis dhaif bisa dijadikan sumber dalil, bisa dijadikan sumber amalan apabila bersangkutan dengan fadilat amal. Fadilat amal, motivasi amal. Siapa yang mengerjakan sholat duha 4 rakaat, maka pahalanya adalah begini-begini, diberi dia oleh Allah ini. Siapa yang bisa mengerjakan duha 6 rakaat, Allah janjikan, Allah siapkan untuknya ini. Siapa yang bisa mengerjakan duha 8 rakaat, maka di dunia dia akan begini. Nanti di dalam kuburnya dia begini. Di padang mahsyar dia begini, dan di surga diletakkan begini. Ternyata hadisnya dhaif. Itu adalah motivasi fadilat amal sah. Seluruh ulama ahli hadis sepakat mengatakan hadis dhaif dalam masalah motivasi amal, fadilat amal bisa dipakai dan diamalkan. Kenal tidak dengan jamaah tabligh? Kenal? Saya lihat di masjid ini ada bukunya, bisa saya pinjam satu, Ustadz? Coba lihat. Ini nih. Itu di belakang. Fadilat amal, himpunan fadilat amal. Saya mau kasih lihat. Ini contoh ya, ini terima kasih. Ini buku pegangan, salah satu di antara buku pegangan jamaah tabligh, ya. Fadilat amal. Di dalam buku ini tentang keutamaan sholat, keutamaan puasa, keutamaan sedekah, keutamaan dakwah, keutamaan itu ada di sini, fadilat. Nah, kaum muslimin, di dalamnya ada hadis sahih, ada hadis hasan, juga ada hadis dhaif. Ingat sekali lagi, hadis dhaif untuk fadilat amal boleh dipakai, bisa dijadikan sebagai dalil. Ada kelompok yang mengatakan kitab itu kitab najis, buang. Kurang ajar itu. Ini perkataan Rasulullah, Bu Yuang. Dan cikui kepala luang. Ini hadis Rasulullah. Memang iya ada yang dhaifnya, tapi ini kan untuk fadilat amal. Nah, ini nih adab yang keenam. Adab yang keenam ini ada A, ada B. Yang A, adab yang keenam A. Karena hadis dhaif masih perkataan Rasulullah, tolong buka Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 1 ayat 2. Di Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 1 ayat 2, Allah katakan, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Kalian tidak boleh meninggikan suara kalian di atas suara Rasul. Suara syekh, qala alim, qala ulama, ustad, buya, dai, habib, kiai. Dalam satu masalah mereka berkata, tiba-tiba ketemu hadis Nabi, qala Rasulullah, hadisnya ternyata dhaif. Walaupun hadisnya dhaif, perkataan Rasulullah lebih tinggi daripada perkataan manusia mana saja, maka perkataan syekh, kiai, ustadz, ulama, buya, dai, habib, siapapun yang berkata di muka bumi wajib langsung diketepikan, karena Rasulullah dalam masalah itu sudah qala Rasulullah. Jadi perkataan Rasul tetap wajib dilebih tinggikan. Begitu, walaupun hadisnya dhaif. Karena hadis dhaif masih perkataan Rasulullah. Adab yang kedua, 6B. Karena hadis dhaif masih perkataan Rasulullah yang mulia sallallahu alaihi wasallam, adabnya
tolong muliakan, letakkan dia dalam tempat yang terhormat. Sekalipun dalam urusan akidah kita tidak bina keyakinan dari hadis dhaif itu, tapi tetap dimuliakan karena itu perkataan Rasulullah. Kenapa saya tekankan yang ini? Karena sekarang ini sudah muncul satu kelompok yang merasa paling benar seluruh dunia. Kelompok ini ada di Indonesia. Mereka yang mengklaim hanya kelompoknya saja yang paling benar. Ustadz-ustadz, dai-dai, ulama-ulama di luar kelompok mereka, tega mereka kasih gelar dan nama kilabun nar, anjing-anjing neraka. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu mulut luar biasa. Umat Islam di luar kelompok mereka, mereka katakan ahlul bidah wal ahwa, ahli-ahli bid'ah dan ahli hawa nafsu, seluruhnya di neraka. Jadi masuk surga itu cuma mereka dan kelompoknya aja. Kayak udah mereka aja yang mengkapling-kapling surga tuh. Iya Pak. Nah, kelompok ini pula yang tega mengatakan pertemuan 411, 212, pertemuan besar se-Indonesia di Jakarta di Monas demi bela Islam. Kelompok ini pula kiai besarnya berani berkata itu adalah perkumpulan kebun-kebun binatang katanya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah paham siapa yang saya maksud? Sudah ngerti siapa yang saya maksud? Nggak usah disebut namanya, kita udah paham. Nah, kelompok ini membagi hadis hanya kepada dua bagian. Yang pertama sahih, yang bagian lagi dhaif. Bagi mereka yang sahih dipeluk erat-erat, diamalkan kuat-kuat. Tapi kalau dikatakan ini hadis, itu hadisnya dhaif lah, hadisnya dhaif, kayak seolah hadis dhaif itu menjijikkan sekali. Ini tanda orang tidak beradab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah hadis dhaif masih termasuk perkataan Rasulullah sallallahu alaihi? Dan kelompok ini termasuk yang paling benci dengan saya. Paling benci dengan Ustaz Abdul Somad. Paling benci dengan Ustaz Adi Hidayat. Paling benci dengan Ustaz Bakhtiar Nasir, apalagi dengan Habib Rizik. Kelompok ini menganggap kami inilah anjing-anjing neraka. Hebat betul lah kelompok itu. Biarkan sajalah mereka. Kita lihat nanti di hari kiamat macam mana. Ya, kita nggak usah ribut. Kita fokus untuk pembahasan akhir zaman. Tanda besar kiamat yang ketujuh. Maaf, bukan. Adab bermuamalah dengan hadis dhaif yang ketujuh. Apabila hadis dhaif berbicara tentang sesuatu yang nanti akan terjadi, sementara hadisnya dhaif, maka hadis itu cukup didengar, ilmui, hormati, walaupun tidak kita jadikan sebagai keyakinan. Namun jika benar-benar sudah terjadi sesuai dengan yang digambarkan oleh hadis dhaif itu, maka hadis dhaif ini statusnya naik langsung kepada sahih dan wajib kita yakini. Ini adab yang ketujuh. Terakhir adab yang kedelapan. Adab yang kedelapan, hadis dhaif kalau ditopang oleh hadis dhaif yang lain dari jalur riwayat yang lain yang berbeda-beda, maka hadis dhaif ini naik levelnya satu tingkat ke atas menjadi hasan li ghairi. Itu ya. Oke, sekarang mari kita kaji berapa lama umur umat Islam dari start ke finish. Hadisnya memang dhaif. Pertama dari Abu Daud, kata Rasulullah, umur umatku dari start ke finish ini adalah umur umat Yahudi dikurangi dengan umur umat Nasrani. Menurut pakar dan ahli-ahli sejarah, umur umat Yahudi ini penghitungannya dari Nabi Musa ke Nabi Isa. Nah, dalam sejarah 2000 tahun, lebih-lebih sedikit. Sementara umur umat Nasrani adalah dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad 600 tahun. 2000 kurang 600 berapa? 1400. Ini dia 1400. Ustadz, kalau 1400 Hijriah, kita sekarang sudah 1440. Berarti dah bablas itu Ustadz. Udah kebablasan. Tunggu dulu. Ini kan belum selesai. Ini kan baru suatu kelompok riwayat. Di kelompok riwayat yang lain. Nah, kelompok berikut ini hadisnya juga dari Abu Daud, tapi hadis ini ditopang oleh riwayat-riwayat yang banyak, yang lain jalurnya beda-beda, sehingga derajatnya naik satu tingkat ke atas menjadi hasan li ghairi. Apa kata Rasulullah? Umur umatku
Dari sejak Allah utus beliau sebagai Nabi dan Rasul sampai serentak wafat umat Islam ini di muka bumi, di sisi Allah hanyalah 1 hari saja. 1 hari saja. Lalu Allah menambahkan untuk umatku setengah hari lagi. Ditambahkan setengah hari lagi. 1 hari tambah setengah. Bapak, Ibu, tolong jawab. 1 hari di sisi Allah, berapa lama kita menghitungnya dan menjalaninya di dunia? 1000 tahun. Jawabannya benar. Ada dalilnya tidak? Ada. Di mana dalilnya? Betul, dalam Al-Quran. Quran surat berapa, ayat berapa? Pokoknya Al-Quran. Surat As-Sajadah ayat 5. Yudabbirul amra minas samai ilal ard thumma ya'ruju ilaih fi yaumin kana miqdaruhu alfasanah mimma ta'uddun. 1 hari di sisi Allah kalian menjalaninya di dunia ini 1000 tahun. Maka 1,5 hari berarti 1500. 1500. Masya Allah, Masya Allah. Sekarang ada 2 kelompok riwayat. Satu riwayat mengatakan 1400, satu riwayat mengatakan 1500. Bagaimana nih? Inilah domainnya para ulama ahli hadis. Ini yang bisa memecahkan hanyalah ulama para ahli hadis. Menurut para ulama ahli hadis, akhirnya mereka mayoritasnya sepakat mengatakan umur umat Nabi Muhammad dari start ke finish, dari Allah utus beliau sebagai Nabi dan Rasul sampai umat ini berakhir di muka bumi ini serentak adalah antara 1400 Hijriah paling lama 1500 Hijriah. Di antara ini umat Islam berakhir. Merinding tidak? Coba bayangin. Ada yang agak nekat, Pak. Ada di antara ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang agak nekat. Agak nekat gimana? Berani menyebutkan angka tahun tertentu. Siapa dia? Syekh Al-Hafiz Imam As-Suyuti. Ini ulama kawakan, ahli di hadis, ahli di fikih, ahli di tafsir, ahli di masalah-masalah akidah, masalah sejarah, ahli dalam ilmu apapun dalam Islam, memang mendalam ilmunya. Tapi dia kepleset di yang satu ini. Dia berani menyebutkan angka tahunnya 1477 Hijriah. Umat Islam sudah habis serentak di muka bumi ini. Beliau langsung dibantah dan ditolak oleh ulama-ulama besar lainnya di zamannya. Dan ada juga ulama lain yang berani mengatakan 1476 Hijriah umat Islam sudah habis. Ada juga yang mengatakan 1482 Hijriah umat Islam sudah habis. Akidah kita umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah menolak apapun penyebutan angka tahun tertentu kalau dalilnya tidak ada dari Al-Quran atau dari hadis yang sahih. Setuju? Maka yuk kita kesampingkan saja Imam Suyuti dan lain-lain yang sejenisnya. Untuk masalah ini, bahasa yang paling bijaksana, bahasa yang paling menenteramkan menurut saya adalah redaksi bahasa menurut Syekh Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali. Apa kata beliau? Ini redaksi bahasa yang paling enak di telinga dan paling enak secara sentuhan ke hati kita. Apa kata beliau? Umur umat Nabi Muhammad sejak Allah mengutus beliau sebagai Nabi dan Rasul sampai umat ini serentak Allah wafatkan dalam peristiwa tanda besar kiamat yang ketujuh adalah, kata beliau, lebih dari 1400 tahun dan tidak akan lewat dari 1500. Ini lebih dari 1400 tahun tapi tidak akan lewat dari 1500. Sekarang mari sama-sama kita berhitung. Tahun berapa sekarang? 1440 Hijriah. Hijriah. Kalau Hijriah itu berarti dari sejak Nabi hijrah dong. Nah, kan di sini kan. Nabi di Mekah 13 tahun. Setelah hijrah 10 tahun di Madinah, baru meninggal dunia. Kalau Hijriah ini hitungannya sejak Nabi hijrah, maka berarti penghitungan umur umat Nabi bukan sejak hijrah, tapi sejak Allah utus beliau sebagai Nabi dan Rasul. Maknanya 13 tahun beliau di Mekah setelah menjadi Nabi dan Rasul belum masuk dalam hitungan ini. Betul? Artinya tambahkan 13. Tambah jadi berapa? 1450
hitungan Hijriah. Seandainya kita ambil angka tahun yang paling maksimal, ini paling aman, dibulatkan aja 1500, tinggal ngurangin aja 1500 dikurangi 1453, hasilnya tersisa di depan kita untuk umat Islam hidup di muka bumi ini paling lama 47 tahun lagi, hitungan Hijriah. Inna lillahi wa inna ilaihi. Masih lama apa sudah dekat? Sebentar lagi atau masih sangat lama? Kalau begitu masih akan tersisa hidup di muka bumi ini. Ustadz, itu kan hadisnya kan tadi hadis dhaif, Ustadz. Iya, tapi hadis dhaif ini masih perkataan Rasulullah apa tidak? Patut dimuliakan apa tidak? Jangan jadi kelompok yang tadi merasa diri paling benar sendiri, mendengar hadis dhaif langsung jijik. Makanya adab-adabnya saya sampaikan dari awal. Muliakan, hormati, tanpa dijadikan sebagai akidah dan keyakinan. Tapi yang pasti, tanda-tanda yang tadi dari awal saya ceritakan itu semuanya sudah terjadi. Wahai bapak-bapak dan ibu-ibu, semuanya, apalagi fase keempat, fase kita sekarang, saya berani saya pastikan, di satu sisi kabar gembira, bahwa apapun yang akan dikakok oleh Islam, dikakok pula, apapun ke depan yang akan dikerjakan oleh Islam di seluruh dunia, Islam akan jadi pemenangnya. Insya Allah ke depannya begitu. Tapi di sisi yang lain, umat Islam dan Islam pada fase keempat ini semakin menjadi-jadi, disakiti, dizolimi. Kalau tanggung-tanggung megang agama nih Pak, kalau tanggung-tanggung beragama dengan iman, akan jadi termasuk diantara orang yang jatuh Pak, jatuh dan murtad. Baik, sebentar. Saya ambil satu contoh. Siapa yang paling bahaya fitnahnya di muka bumi ini? Oke, lihat ini baik-baik, Dajjal. Saya sudah sampaikan di mana-mana dengan ilmu yakin. Saya sudah sampaikan di mana-mana dengan ilmu yakin, dengan ilmu dan sangat meyakini. Dajjal yang kita khawatirkan, yang seluruh nabi dan rasul khawatir dengan kemunculannya. Demi Allah, dalam ilmu yakin saya, Dajjal ini sekarang sudah lepas dari ikatan-ikatannya. Tinggal menunggu waktu untuk muncul ke permukaan dan mendatangi, memasuki seluruh kota-kota di muka bumi. Rasulullah bersabda, "Ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'a fitnatun akbar minad Dajjal." Sejak Adam Allah ciptakan sampai hari kiamat nanti terjadi, tidak ada fitnah yang lebih berat yang akan ditanggung, yang akan dihadapi oleh anak cucu Adam di muka bumi ini, melebihi fitnahnya Dajjal. Sebab apa? Sebab Dajjal nanti datang muncul di tahun-tahun di mana umat manusia hampir putus asa hidup. Kelaparan melanda di seluruh dunia, kemarau ekstrim hampir 3 tahun berturut-turut menjadikan manusia tidak tahu lagi apa yang akan mereka makan untuk menyambung hidup. Sementara Dajjal datang, kata Rasulullah, membawa gunungan makanan. Sementara Dajjal datang mengatraksikan, mendemonstrasikan kemampuan merubah alam. Suatu negeri bisa dirubahnya. Negeri itu gersang, tandus. Oleh Dajjal bisa disulapnya menjadi subur. Hewan-hewan ternak yang sudah menjadi tulang belulang kembali berbungkus daging dan gemuk, kemudian bangkit, susunya penuh-penuh. Langit bisa disulapnya sehingga awan tebal, turun air hujan. Ya Allah, kuburan ditunjuknya kuburan. Maka siapapun manapun kuburan yang ditunjuknya, bangun manusia yang pernah dikuburkan di sana
dan hidup kembali sambil mengajak keluarganya yang ada, oi biniku, oi anakku, oi cucuku, inilah Tuhan yang selama ini kita sembah, kami telah dihidupkannya kembali, ayolah kita beriman kepadanya, mari kita sujud kepadanya. Padahal kata Rasulullah, yang bangkit itu bukanlah sebenarnya manusia yang dulu mati dan dikuburkan di sana, tetapi setan-setan yang menjelmakan diri menjadi orang-orang yang dulu pernah hidup lalu mati dan dikuburkan di sana. Jadi itu adalah permainan setan. Yang kasihan yang nggak dengarkan pengajian macam ini akan tertipu. Yubanakumah, sabana-bana Tuhannya menghidupkan kembali yang mati. Inilah fitnah Dajjal. Dan Dajjal ini ketika dia keluar, sudah ada terbentuk 8 kelompok pengikut-pengikutnya terlebih dahulu. Pengikut-pengikut Dajjal itu sebelum Dajjal keluar, 1, seluruh orang Yahudi satu muka bumi. 2, dari umat Nabi Muhammad, seluruh orang-orang munafik satu muka bumi dari orang Islam akan menjadi penyembah-penyembah Dajjal. 3, yang akan menjadi penyembah Dajjal adalah umat Nabi Muhammad yang hobi dosa-dosa besar, suka dengan maksiat, padahal sudah ditegur, udah dinasehati, tetap saja dia mencintai dosa besar. Ya, hobi makan riba, hobi berzina, hobi meninggalkan sholat, hobi menyakiti orang tua, hobi memutuskan tali silaturahim, hobi memenjarakan ulama dan lain-lainnya. Ini dosa-dosa besar. Yang keempat, pengikut Dajjal yang keempat, seluruh ahli sihir, seluruh dukun-dukun ini akan menjadi penyembah-penyembah Dajjal. Yang kelima, seluruh para pelaku seks menyimpang di seluruh dunia. LGBT ini akan menjadi penyembah-penyembah Dajjal ketika Dajjal keluar. Makanya kita lihat sekarang bagaimana maraknya gerakan untuk memuluskan wujudnya komunitas LGBT. Hampir di seluruh kota di Indonesia, para pencinta dan penganut penyakit seks menyimpang ini sudah berada di mana-mana, Pak. Termasuk Sumatera Barat kita. Yang kelima, kata Rasulullah, kaum wanita. Ibu-ibu, Ustadz, kami kira-kira gimana Ustadz? Ibu kan nggak mau kan? Mau jadi pengikut Dajjal? Tidak mau pasti. Yang ngaji yang nggak mau. Tapi yang nggak ngaji gimana? Mana banyak yang ngaji dengan yang nggak ngaji? Banyak yang nggak ngaji di luar sana. Mereka lebih suka ngobrol-ngobrol, nonton TV, lebih suka masak-masak, silaturahmi dengan kawan-kawan, main-main, reunian dan segala macamnya pada jam-jam segini. Lah yang ngaji cuma berapa orang sih? Wanita-wanita ini bisa jadi di antara ibu ada yang goyang nanti, ada yang goyang. Makanya kata Rasul, salah satu cara menyelamatkan keluarga dan khususnya wanita di akhir zaman adalah ikat istri-istri kamu di dalam rumah ketika Dajjal masuk ke dalam kota kamu. Ikat di rumah. Ikat ba'alo ajaknya ke Ustaz. Kabek kakinya, kabek tangannya. Ikatan itu tambatkan di tiang-tiang rumah. Kemudian tutup pintu rapat-rapat, tutup jendela kuat-kuat, bacakan dalam rumah surat Al-Kahfi. Yang melakukan itu dia dan keluarganya selamat, dan yang tidak melakukan itu bisa jadi dia dan keluarganya akan menjadi penyembah Dajjal. Yang keenam yang akan menjadi pengikut Dajjal adalah sekte-sekte sesat atas nama Islam. Sekte-sekte sesat atas nama Islam. Syiah, Ahmadiyah, termasuk Islam Nusantara. Ini termasuk di antara kelompok-kelompok yang membuat dan mengarang-arang ajaran baru yang tidak diajar oleh Rasulullah SAW. Maka ini termasuk di antara kelompok-kelompok yang nanti ketika Dajjal keluar mereka ikut. Dan yang ke-7 yang akan menjadi pengikut Dajjal adalah kaum Khawarij. Apa itu Khawarij? Khawarij itu orang yang terlalu percaya diri dan menganggap hanya dia saja yang benar, yang lain kafir. Dan kata Rasulullah, mereka rata-rata muda-muda, ibadah mereka hebat-hebat, puasa mereka hebat-hebat, zikir mereka hebat, tahajud mereka hebat, bahkan hafiz Quran, tapi mereka mudah sekali mengkafir-kafirkan orang lain. Di luar kelompoknya kafir, 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 kafir. Ini jamaah takfiri ya. Halal darah, halal darah. Lah kelompok macam ini saat ini
mulai bermunculan kaum muslimin. Untuk skala internasional ISIS. Ini untuk skala internasional. Untuk dalam negeri kita ada kelompok yang mempunyai pemahaman kayak gini Pak, di mana mewajibkan pengikutnya di baiat. Ayo masuk Islam dulu, baiat. Sekali baiat bayar sekian. Kaum muslimin, kelompok ini mengklaim hanya dia saja yang Islam. Di luar dia kafir semuanya. Ini bahaya. Kalau Dajjal keluar nanti muncul Pak, kelompok ini akan menjadi penyembah Dajjal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Siapa lagi? Berapa baru? 7. Yang ke-8, yang akan menjadi penyembah Dajjal dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah setan dari bangsa jin. Seluruh setan dari bangsa jin akan menjadi penyembah, akan menjadi pengikut Dajjal. Masya Allah. Dajjal ini manusia, satu orang, laki-laki, fisiknya dibandingkan kamu dia lebih pendek sedikit. Dulu kan dikhayalkan pada kita Dajjal itu raksasa, matanya satu cuma di kening, begitu ya. Bohong itu, bohong. Yang Dajjal itu kaum muslimin manusia biasa. Dia lebih pendek dari kamu sedikit, rambutnya keribo, warna kulitnya gelap kehitam-hitaman tapi pucat seperti mayat. Di bawah kulitnya ada bercak-bercak merah darah. Kedua bola matanya nyembul keluar, 2/3 bola matanya sudah keluar. Tapi matanya sebelah kanan tertutup oleh daging kening yang meleleh, nutup kemariha. Bagian ujung daging kening yang meleleh ini nempel dan sisanya bergelantung seperti jengger ayam atau seperti dahak, menjijikkan. Nampak tonjolan mata itu dari kelopak yang tertutup ini. Sementara mata sebelah kiri udah bergelantung. Warna hitam mata kita ini, kalau dia berwarna hijau kaca kata Rasulullah dan berkabut. Lehernya dibandingkan kamu lebih panjang lehernya sedikit. Jarak bahu kanan dengan bahu kirinya saling berjauhan dan bahunya mereng. Dadanya lebar, full daging, badannya sekel. Bukan gapuk bagadoyo, enggak, sekel. Ketika dia berjalan, jempol kaki kanan dengan jempol kaki kirinya saling berdekatan, kedua mata kakinya saling berjauhan. Macam ini. Tapi jangan pula kita lihat ada orang jalan macam itu, keturunan Dajjal. Itu udah nasib dia. Yang Dajjal itu memang jelek, dari atas ke bawah itu jelek, sempurna jeleknya. Tapi walaupun jelek, dia memiliki kemampuan dan kesaktian yang sempurna. Saudara, pernah lihat di YouTube nak? Sekarang saking maraknya sudah sampai masuk ke American Got Talent. American Got Talent. Sekarang yang bermunculan di American Got Talent itu adalah para penyihir-penyihir Pak, yang kerjasamanya dengan setan semua. Itu yang bermunculan sekarang. Bukanlah sudah agak mulai kurang laku yang nyanyi-nyanyi, yang punya, nah, tapi yang mengatrasikan sihir, bantuan setan semua. Chris Angel salah seorang di antara yang bermunculan sekarang. Ini yang saya khawatirkan. Nah, materi kita judulnya apa malam ini? Materi kita malam ini judulnya apa? Persiapkan keluargamu menghadapi huru-hara akhir zaman. Saya yang paling saya khawatirkan fase keempat ini hilangnya iman. Dan ini sekarang yang paling mengkhawatirkan. Kalau sebelumnya LGBT mewabah kemana-mana, riba di mana-mana, kemudian pemahaman-pemahaman sesat di mana-mana sudah mewabah. Tapi sekarang ini yang paling cepat adalah umatku ini akan cepat belajar dan berlomba-lomba mempelajari ilmu sihir menjelang Dajjal keluar. Hati-hati. Chris Angel, lihat nanti di YouTube, dia mampu membelah badan orang, memutuskan anggota tubuh orang, lalu disambungnya kembali. Silakan, burung disembelih oleh orang lain, burung itu diletakkan di lantai, darahnya berceceran kemana-mana. Oleh Chris Angel diambil lagi burung itu, kemudian disatukan lagi lehernya. Setelah itu burung itu kembali berdiri dan hidup, terbang lagi. Chris Angel mampu menjadikan kertas macam ini langsung menjadi uang. Pengen banyak orang akhirnya pengen belajar. Chris Angel mampu mengangkat orang, memindahkan orang ini ke sini, orang ini ke sana. Sebagaimana dia sendiri pun mampu terbang dari satu gedung ke gedung yang lain. Chris Angel itu baru salah satu. Dinamo juga demikian.
Yves juga demikian. Kalau dulunya hanya David Copperfield kan, sekarang sudah sangat banyak dari berbagai negara bermunculan. Yang saya khawatirkan, padahal baru sebulan setengah yang lalu saya sampaikan ini, yang saya khawatirkan ini masuk ke Indonesia. Ternyata benar, sekarang saya lihat di Indonesia, di beberapa kota besar sudah bermunculan anak-anak Indonesia yang mulai mengatrasikan. Dia minta tolong difotokan oleh orang lain, dia begini langsung mulai terbang. Ini dah dimainkan, sudah bermain dengan setan dia. Sudah bisa dia menembus kaca, Pak. Ini kaca, ini dinding, ini toko, ya. Lalu dia masuk tembus sampai ke sebelah. Ini jelas permainan setan. Dan akan banyak anak-anak muda kita yang mau belajar tuh. Padahal dalam surat Al-Baqarah ayat 102, yang belajar ilmu sihir kafir. Hati-hati, jaga keluarga. Lebih bahaya lagi ilmu sihir, Pak. Karena tertarik, gimana tidak? Ilmu sihir ini bisa menjadikan kita pindah dari sini ke sana dengan cepat. Ilmu sihir bisa membuat kita menghilang, bisa berjalan di atas air dan sebagainya. Lah, ini yang akan menyebabkan anak muda kita di kampus-kampus, di SMA, bahkan di pesantren akan banyak yang belajar ilmu sihir ini. Hati-hati anak muda. Kalian yang muda-muda saya peringatkan, tolong takutlah kepada Allah. Semua yang tidak masuk akal jelas itu adalah sihir. Dan kalau itu adalah mukjizat, hanya para nabi yang mukjizat. Kalau itu adalah karomat, maka karomat hanya untuk para wali-wali Allah yang soleh dan taat berakhlak mulia. Kalau itu adalah sihir, memang dipelajari dan dia akan bisa dilakukan, tapi kafir orang ini. Baik. Selesai. Dajjal munculnya kapan, Ustadz? Kata Rasulullah dalam hadis sahih Imam Muslim, Dajjal itu baru muncul kalau 3 tanda ini terjadi. Dajjal itu baru keluar kalau 3 tanda ini terjadi. 1. Ini hadis sahih Imam Bukhari. Saya maksimal hanya sampai jam, tidak, saya maksimal hanya sampai jam setengah 11 insya Allah. Berarti ada 20 menit lagi. Minta izin sebentar ya, bersabar sebentar. Sebenarnya pembahasannya yang gak jelas gak cukup, 1 jam lagi juga tidak cukup. Tapi saya subuh ngisi lagi di masjid Masjid Raya Babus Salam di Sijunjung. Subuh lah ya. Hah? Darmas Raya. Oh ya, Darmas Raya. Besok. Sementara di sini kan jauh kan. Jadi saya harus cepat pulang. Untuk subuh juga bisi. Besok subuh materi saya khusus masalah Dajjal. Ini besok saya akan kupas tuntas Dajjal. Kalau sekarang hanya nyambil, Pak. Tapi silakan nanti buka di YouTube setelah beli paket lo ya. Buka di YouTube. Kajian saya judulnya Menyingkap Rahasia dan Fitnah Dajjal. Di situ saya kupas semuanya. Dajjal siapa? Apa bahayanya? Di mana nanti dia muncul? Siapa-siapa pengikutnya? Apa antisipasi untuk selamat dari dia? Bagaimana cara menghadapinya? Di mana dia saat ini? Pokoknya seluruh Dajjal saya kupas di sana. Silakan buka di itu, Menyingkap Rahasia dan Fitnah Masihid Dajjal. Ya. Secara ringkas, tanda besar Romawi kemunculan Dajjal 1, 2, dan 3. Demi Allah kaum muslimin, yang pertama ini sekarang sudah terjadi. Yang kedua juga sudah. Dan yang ketiga juga sudah diumumkan. Allahu Akbar. Yang pertama, dalam hadis Sahih Muslim 1, 2, 3. Ini saya cepat saja. Dajjal baru lepas kalau Danau Tiberias sudah susut airnya di akhir zaman. Danau Tiberias itu letaknya di Israel. Sejak 2013 Danau Tiberias sudah susut airnya lebih 30%. 2015 dasar danau yang paling menonjol, dasar danau sudah kelihatan seperti pulau, menandakan air ini semakin susut. 1 tahun 11 bulan yang lalu dari sekarang, danau ini sudah resmi diumumkan oleh pemerintah Israel sudah tidak bisa lagi dijadikan sebagai air untuk sumber kehidupan bangsa Yahudi di Israel. Kenapa? Air danaunya telah melewati garis merah sampai di garis hitam, menandakan air ini sudah ada pada level yang paling mengerikan. Lalu air untuk kehidupan bangsa Yahudi sekarang adalah air laut yang disuling. Jadi ini yang pertama, ini sudah terjadi. Sejak 4 tahun lebih yang lalu, Danau Tiberias sudah susut airnya.
Yang kedua, ini hadis Sahih Muslim. Kebun kurma di Baisan sudah tidak berbuah sama sekali. Kebun kurma di Baisan ini letaknya di Yordania, bersebelahan dengan Palestina. Sejak 4 tahun lebih juga kebun kurma di Baisan sudah tidak berbuah satu batang pohon pun sampai sekarang. Padahal kebun ini sangat lebat buahnya dan sangat enak. Yang ketiga, mata air Zuhar sudah tidak lagi meneteskan, tidak mengeluarkan air satu tetes pun sampai sekarang, dan ini sudah jadi kenyataan. Kemudian yang kedua, Nabi berkata akan ada seorang remaja lelaki yang menganjak dewasa dibantai oleh Dajjal karena tidak mau tunduk kepada Dajjal, tidak bisa dikuasai oleh Dajjal. Remaja ini dibunuh, setelah itu dihidupkannya kembali. Setelah dibunuh, dihidupkannya kembali, dibelah oleh Dajjal. Kemudian setelah hidup, Dajjal memaksa dia, ayo sujud. Dia tetap berkata, tidak, justru saya semakin yakin kamu memang Dajjal 100%. Rasulullah bersabda, Dajjal akan membunuh seorang pemuda lelaki yang tidak mau dan tidak bisa ditundukkannya. Setelah itu pemuda itu dihidupkannya kembali. Tapi setelah itu dia tidak akan bisa membunuh kali kedua pemuda itu, dan tidak ada satupun manusia bisa dibunuhnya setelah itu. Hai Dajjal, kamu tak akan bisa membunuh saya untuk kali kedua. Benar, Dajjal marah sekali dan loncat ingin membunuhnya lagi. Tapi betul dia sudah diambil oleh Allah, dicabut kuasa untuk membunuh. Kemudian Dajjal perintahkan bala tentaranya, cincang. Maka bala tentaranya pun mencincang anak muda ini. Anak muda ini syahid. Rasul berkata, itulah syahid teragung di akhir zaman. Untuk informasi, saya bertanya kepada Bapak Ibu, usia puncak remaja menuju dewasa berapa? Berapa usia puncak remaja? Start remaja itu adalah 12 Pak. 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ini puncak remaja. Ada yang berselisih pendapat, katanya 18 masih masuk puncak remaja. Oke lah, kita masukkan. Sebentar, coba lihat di YouTube. Channel televisi Arab tahun 2004 serentak memberitakan. Seluruh channel televisi Arab memberitakan gempar Pak dunia Arab. Apa yang diberitakan? Telah lahir seorang bayi laki-laki di Palestina. Bayi ini baru saja lahir, langsung bisa berbicara dalam bahasa Arab yang fasih. Tapi dia hanya bicara satu kali. Setelah itu dia normal seperti bayi-bayi pada umumnya. Apa yang dikatakan oleh bayi ini? Saya nonton ketika itu di Qatar TV ya, live di Qatar TV. Dan sekarang masih ada di YouTube. Diwawancari tokoh-tokoh masyarakat, syekh-syekh di Palestina juga membenarkan kejadian ini. Bayi ini berkata, ana rojulun, saya kutuluni Dajjal wala yaktulu ba'di ahadan abada. Artinya, saya rajulun adalah seorang lelaki, saya kutuluni Dajjal, yang nanti Dajjal akan membunuh saya. Wala yaktulu ba'di ahadan abada. Setelah itu Dajjal tidak akan mampu membunuh siapapun saja selama-lamanya. Setelah dia bicara begitu satu kali, dia pun normal seperti bayi-bayi pada umumnya. Sejak hari itu, bayi ini langsung dilindungi oleh sukunya, oleh kabilahnya, agar tidak mudah dijangkau dan dijamah oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Kaum muslimin, ini 2004. Kejadian itu, 2004. Sekarang sudah 2000 berapa? 2019. Maka anak bayi itu sekarang sudah ada di usia remaja apa tidak? Artinya kalau usia puncak remaja 17 tahun atau 18 tahun, maknanya 3 atau 4 tahun yang akan datang dari sekarang, dia sudah harus dibunuh oleh Dajjal. Betul tidak? Maknanya Dajjal dalam hitungan waktu yang sangat dekat sudah harus hadir dan mendatangi setiap kota-kota di muka bumi, mengkafirkan banyak manusia. Ya Allah ya Rabbi, renungkanlah ini. Ini yang kedua Romawi. Yang ketiga, Rasul berkata, Dajjal akan keluar setelah 3 tahun berturut-turut kemarau ekstrim melanda seluruh dunia. Dan sekarang wahai hamba-hamba Allah, para pakar bumi dan alam sudah mengumumkan 2019 sampai 2022 bumi ini akan mengalami kemarau ekstrim seluruh dunia. 2019, 2020, 1 tahun pertama, 2020, 2021 tahun kedua, 2021, 2022 tahun ketiga, pas 3 tahun berturut-turut. Apakah ini kebetulan?
Kalau kebetulan kok bisa ini kebetulan semua, ini kebetulan juga, ini kebetulan juga. Saling cocok nih, saling masuk. Ustadz, bagaimana kalau ini ternyata tidak benar? Siapa yang berani mengatakan tidak benar? Angkat tangan. Saya kirim dia, silakan berangkat. Silakan berangkat. Berangkat kemana Ustadz? Pergi ke sana, ke Palestina. Pergilah ke sana, ke Israel. Kan ada beberapa travel yang membuat biro jasa untuk keberangkatan ke sana. Berangkat, saya ongkosin pulang pergi 3 orang dari Rimbo Bujang. 3 orang saja, daftarnya ke panitia nanti. Saya bayarin, pulang pergi. Silakan daftar, siapkan paspor buat sendiri. Ya, ongkosnya pulang pergi, penginapannya, uang saku pun saya kasih 1 orang $1.000. Saya janji. Tapi dari awal buat perjanjian dengan saya, tertulis. Perjanjiannya adalah kalau semua yang saya katakan ternyata memang tidak benar, maka apabila ia pulang kembali ke Indonesia, saya berjanji saya akan bawa dia umroh bersama saya. Ini umroh nih. Ini apa nih? Mana? Hoi panitia. Ini dia. Ini nih. Saya diminta membimbing ibadah umroh di bulan Maret dengan fasilitas serba bintang 5. Keberangkatan dengan Garuda langsung dari Padang ke Jeddah. Ya, perjalanan 9 hari seluruhnya fasilitas VIP. Saya gratiskan orang ini, saya yang biayai 3 orang yang tadi itu. Saya biayai semuanya. Insya Allah saya siap bayar. Ya, saya siap bayar semuanya. Ini kalau semua yang saya katakan tidak benar. Tapi kalau yang saya sampaikan ternyata semuanya benar, Danau Tiberias sudah benar-benar susut. Kebun kurma di Besan memang sudah tidak berbuah. Mata air Sugar memang betul-betul sudah tidak lagi mengeluarkan air. Sungai Eufrat juga sudah tidak lagi berair. Apa yang saya ceritakan ternyata benar seluruhnya. Maka perjanjiannya adalah semua uang saya yang tadi dipakai untuk berangkat pulang pergi, pulangkan semua. Kembalikan ke saya. Itu perjanjiannya. Harus ada jaminan yang saya pegang. Benar Pak, saya tantang ini. Saya tantang. Mengatakan tidak. Baik. Ya Allah ya Rabbana, sebegitu dekatkah wahai Ustadz kami? Iya. Kalau Dajjal saja sebegini dekatnya, bagaimana dengan Dukhan? Kan begitu. Kalau Dajjal saja begitu dekatnya, bagaimana dengan Dukhan? Apakah ada peluang wahai Ustadz, Dukhan itu akan terjadi pada tahun ini? Jawaban saya, Allahu a'lam. Jawaban saya, Allahu a'lam. Tapi kata Rasulullah, Dukhan hanya akan terjadi karena hantaman meteor yang menabrak bumi. Dan Rasul bersabda, meteor akan menghantam bumi di akhir zaman apabila kalian menyaksikan umatku sudah melakukan 3 perkara ini serentak di seluruh dunia. 1, idza zaharatil maqainat, apabila penyanyi-penyanyi wanita sudah bermunculan di tengah-tengah umatku di mana-mana. Sudah apa belum? Yang kedua, wal ma'azif, apabila musik dan alat-alat musik sudah digandrungi, disukai, dicintai oleh umatku di mana-mana. Sudah apa belum? Bahkan Arab Saudi sekalipun sekarang sudah gila-gilaan dengan musik. Yang ketiga, wasyuribatil khumur, apabila barang-barang memabukkan, benda-benda memabukkan, minuman-minuman memabukkan sudah beredar di tengah umatku di mana-mana. Sudah apa belum? Jika yang 3 ini sudah, maka siap-siaplah menunggu hantaman meteor menabrak bumi. Meteor ini akan menjadikan Dukhan, dan setelah itu tidak ada lagi teknologi. Ya Allah ya Rabb, Ustadz, begitu dekatkah? Saya katakan iya. Ustadz, bagaimana kalau semuanya meleset? Saya paling pertama sujud syukur pada Allah. Alhamdulillah. Salam Maiden. Anak saya masih kecil-kecil. Tahu enggak anak saya berapa orang? 16. 8 laki-laki, 8 perempuan. April besok lahir anak ke-17.
Maksudnya apa itu Ustaz? Maksudnya saya orang yang paling mengerti dan menyampaikan ini betapa dekatnya, tapi itu tidak menyurutkan langkah saya melakukan apapun hal yang positif hari ini untuk menangguk hasilnya 20-30 tahun yang akan datang. Saya ingin anak-anak saya menjadi ulama-ulama besar mengalahkan ayahnya. Saya ingin anak-anak saya menjadi mujahid-mujahidah. Saya ingin menjadikan anak-anak saya hafizin Quran. Ini cita-cita saya. Tapi kan udah dekat Pak Ustadz. Iya, walaupun cita-cita itu 20-30 tahun yang akan datang baru menghasilkan, tapi hari ini selayaknya saya melakukan apapun yang bisa saya lakukan. Itu prinsip kita Pak. Karena dalam pengajian ini juga begitu. Bapak pulang dari sini Bu, pulang dari pengajian ini, onde mande lada kebana kironyo. Setelah mendengarkan ini, jangan negatif pula cara mengambil kesimpulan. Pulang-pulang keluar dari masjid ini sudah lemes, bahunya udah jatuh, jalannya udah terseret-seret. Jo, bako mau itu aja berjalan. Lada kiamai ile kironyo. Ayo unyang, bawa mau nak semangat unyang lai. Mengaji malam tadi Ustaz Zulkifli, yo dah kek bana aja kiamai ile. Lah hilang semangat itu awak jadinya. Bukan begitu Bapak Ibu. Bukan begitu. Yang benar adalah seperti yang dikatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasul? Sekalipun besok sudah mau kiamat, besok pasti kiamat. Hari ini masih ada satu butir biji kurma di tangan kamu yang bisa kamu tanam hari ini. Tanam hari ini. Padahal Nabi kan tahu Pak, kalau biji kurma hari ini ditanam, 4-5 tahun yang akan datang baru mulai berbuah. Padahal besok udah mau kiamat, tapi Nabi masih nyuruh tanam hari ini. Maknanya apa? Sedekat apapun benda-benda ini akan terjadi, perkara ini akan terjadi. Apapun yang hari ini bisa kita start, kita mulai, walaupun hasilnya 20-30 tahun yang akan datang, mulai hari ini. Begitu loh Pak. Begitu wahai kaum muslimin. Bagi yang mau mendirikan pesantren sekarang, walaupun niatnya ini baru kira-kira 10 tahun yang akan datang baru mulai start pesantrennya, tapi hari ini sudah mulai meletakkan batu pertama, mulai saja. Begitu Pak, jangan pernah ada yang surut niatnya. Ini anak-anak muda, karena ini udah dekat sekali, jangan sampai salah niat pula. Udah dengarkan ceramah ini, padahal bulan besok udah mau menikah nih harusnya. Dia kirim surat ke calon mertuanya, ke calon istrinya, mengingat, menimbang sudah dekat mau kiamat, pernikahan kita batalkan. Kita lanjutkan nanti dalam surga saja kalau kita ada jodoh. Jangan gitu. Orang tua panggil anak bujangnya, nak kamu tamat SMA kan tahun ini? Iya Pak. Gimana? Udah dengar ceramah Ustaz Zulkifli tadi kan? Iya Pak. Udah mau dekat kiamat kan? Betul Pak. Gimana? Mau lanjut kuliah? Enggak Pak, setuju. Untuk apa ijazah-ijazah lagi? Udah mau kiamat. Kita fokus ibadah saja nak. Benar Pak. Salah itu. Salah, sekali lagi salah. Saya tidak ingin mengambil kesimpulan negatif begitu. Yang kerja di kantor, PNS, yang jadi polisi, yang jadi TNI, yang pengusaha, yang pedagang, siapapun kita, setelah dengarkan kajian ini justru yang terjadi kayak para sahabat Pak. Sahabat setelah mendengarkan kajian Rasul Nabi tentang akhir zaman, justru yang ada pada mereka adalah semangat hidup mereka membara. Prinsip mereka, mumpung masih ada waktu, saya harus memperbanyak timbangan amal soleh saya. Begitu loh Pak. Mumpung masih ada waktu, saya harus menjadi manusia yang paling berguna, paling bermanfaat, paling berarti untuk bangsa, untuk agama, untuk negara. Begitu. Setelah dengarkan kajian ini malah tambah semangat untuk hidup. Ya, tambah membara semangat hidupnya kayak para sahabat. Sehingga sahabat-sahabat itu total, Pak. Total mereka dalam beribadah, dalam berdakwah, dalam berdagang, dalam berbisnis, dalam berpolitik, dalam berperang, total. Mereka tidak tanggung-tanggung. Begitulah hendaknya kita. Wahai hamba-hamba Allah, saya cukupkan sampai di sini pengajian kita malam hari ini. Sangat banyak yang belum kita sampaikan. Sangat banyak sekali yang belum kita sampaikan. Gimana menurut Bapak Ibu? Saya kembali lagi kemari nanti atau tidak? Enggak bersemangat, berarti enggak usah. Sudah cukup. Baik. Saran saya bagi yang mendengarkan kajian ini, maka lanjutkanlah. Beli paket, buka ceramah saya tentang serial akhir zaman. Saya belum bercerita lengkap tentang Dukhan. Saya belum menyampaikan tentang Dajjal secara utuh. Saya belum cerita tentang Imam Al-Mahdi.
Saya belum bercerita tentang Nabi Isa alaihissalam. Saya yang belum bercerita tentang Ya'juj dan Ma'juj. Dan yang paling penting, saya belum menyampaikan di sini pesan-pesan penting, persiapan-persiapan dan amalan-amalan akhir zaman. Tapi itu semua sudah ada di YouTube. Ceramah ini sudah ada semuanya di YouTube. Bukalah, karena ini penting sekali. Ini berkaitan dengan nasib Bapak Ibu semua yang tidak lama lagi kita semua akan menyaksikannya. Saya berani bersumpah di depan ibu bapak semuanya. Dan kalau saya meleset, saya malah bersyukur kepada Allah. Saya bersumpah 2019 ini seluruh petaka besar dan bencana-bencana paling mengerikan akan terjadi di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Dan pada tahun inilah akan banyak air mata yang sudah tidak bisa lagi ditumpahkan karena air mata sudah habis tertumpahkan. Pada tahun inilah akan banyak terjadinya kehancuran, ekonomi yang bubrok, politik yang semakin tidak karu-karuan, perang dan pertumpahan darah di mana-mana. Memang sulit, Pak. Allah berfirman, orang yang kuat, orang yang selamat dari petaka-petaka besar akhir zaman, orang-orang yang dijaga oleh Allah hanyalah orang-orang beriman yang amal solehnya banyak sebelum itu. Adapun orang Islam yang banyak maksiat, orang Islam yang hobi dosa, orang Islam yang lambat-lambat tobat, mereka termasuk di antara yang tidak akan mampu bertahan. Mereka termasuk yang akan berguguran, dan mereka termasuk yang akan murtad, dan mereka termasuk yang akan dibunuh atau bunuh diri karena beratnya tekanan hidup. Dan fase-fase itu sedang ada di hadapan kita bersama-sama. Ya Allah, berat saya harus menyampaikan ini, tapi saya harus sampaikan. Semoga Bapak Ibu semuanya bisa imbangi apa yang saya sampaikan dengan amal Saran saya, dimanapun berada, sholat 5 waktu berjamaah pastikan kerjakan di masjid yang laki-laki. Ibu-ibu mau ke masjid, bagus. Mau di rumah silahkan. Tapi bapak-bapak nggak ada cerita. Setelah dengarkan kajian ini, sumber energi terbesar adalah sholat berjamaahnya 5 waktu di masjid. Lalu tahajudnya jangan pernah ada yang ketinggalan lagi, Pak. Sepertiga malam terakhir, minimal 1 jam sebelum subuh. Paling telat itu setengah jam sebelum subuh, kita sudah angkat tangan berdoa kepada Allah setelah sholat. Menangislah karena hari-hari berat sebentar lagi di depan kita. Kalaulah saya tidak ngisi besok subuh, saya rela ngisi sampai jam 12 ini malam. Kalau saya nggak ngisi besok subuh, Pak, karena banyak yang penting-penting belum saya sampaikan. Ini ruangan kosong ini untuk kita uraikan ini. Maksud saya tulis di sini, kita uraikan, tapi nggak sempat. Wahai hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Baik. Di sini ada pertanyaan. Saya jawab apa tidak? Insya Allah kalau begitu saya jawab. Tapi saya biasa menjawab tidak pakai bertele-tele. Saya bacakan langsung, saya jawab dengan cepat. Siapa yang mau bertanya silakan tulis. Dan pesan saya ditulis dengan tulisan besar-besar lah. Ya, biar jelas, jangan tulisan kecil. Udahlah kecil, tulisan dokter lagi. Sebentar. Sebelum pertanyaan ini saya jawab, saya mau menyampaikan satu hal kepada Bapak Ibu semuanya. Mohon disimak dulu baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi, sedekat apapun waktu kekacauan, kehancuran, dan tanda-tanda besar kiamat sebentar lagi akan terjadi, jangan pernah berhenti melakukan hal-hal besar untuk masa depan. Wahai Bapak Ibu, saya Zulkifli Muhammad Ali beberapa kali dilamar oleh orang-orang besar di Jakarta untuk tinggal di Jakarta. Disiapkan tanah yang luas, disiapkan rumah yang besar, disiapkan pesantren, disiapkan fasilitas agar saya tinggal di Jakarta. Saya menolak. Saya sudah bersumpah dulu dengan kawan-kawan saya di Mesir bahwa kalau pulang nanti saya akan membangkitkan batang tarandam di Ranah Minang. Maka azam saya ini saya wujudkan. Hujan emas di kampung orang, hujan batu di kampung kita, tetap saya istiqomah di kampung.
Dan sekarang mungkin orang lebih terkejut lagi. Saya tinggal dulu di kota Payakumbuh. Sekarang saya malah masuk ke pelosok, ke pedalaman. Sekarang saya sedang mempersiapkan membangun generasi emas. Saya sudah mendirikan sekolah sejak 2003. Dan ini sekarang menjadi sekolah favorit kota Payakumbuh. Kalau ada datang tamu-tamu dari luar provinsi untuk studi banding pendidikan tentang Al-Quran dan lain-lainnya, pemerintah pasti arahkan ke kita, Pak. Nama yayasan kami Yayasan Al-Hufaz. Beberapa orang di sini ada yang kenal, ya, ada yang kenal dengan kami. Ini beliau PNS di sini, Ustadz Ferry, beliau kenal. Beberapa orang ada yang kenal dengan saya. Yayasan Al-Hufaz termasuk yayasan favorit. Banyak yang masukkan anaknya anggota dewan, polisi, TNI, pengusaha, pedagang, orang banyak masukkan anaknya ke sekolah kami. Dan anak-anak yang jadi di sekolah kami rata-rata menjadi anak-anak yang berprestasi, anak-anak yang brilian, Masya Allah. Al-Qurannya hebat, adabnya bagus, sementara kecerdasannya meningkat, mengalahkan yang lain-lain di sekolah yang lain. Pujian syukur dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kami buka tingkat SMP. SMP juga demikian, Pak. 1 tahun, 2 tahun anak-anak sudah hafiz Quran 30 juz. Cita-cita saya, kami terima taman SD, 7 tahun di tangan kami, anak ini setara dengan S1 di Ari Timur Tengah. Ini cita-cita awal saya. Nah sekarang wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, kami tidak punya gedung. Kita tidak pernah dapat bantuan dari pemerintah. Dan kita tidak pernah minta-minta dari pemerintah. Kita tidak pernah minta bantuan dari Arab, dari mana-mana, tidak pernah. Sekarang saya akan mendirikan gedung. Gedungnya 3 lantai. 12 kali 40. Lantai bawah tempat sholat dan ruangan serbaguna. Lantai tengah untuk asrama. Lantai atasnya adalah untuk ruang-ruang belajar. Per meternya 2.300.000. Sejak 2 bulan ini saya mulai sosialisasikan pada umat. Sampai malam ini sudah terkumpul 391 meter. 391 meter. Berapa 1 meter tadi? 2.300.000. Artinya ketika saya sampaikan ini kepada umat, sebenarnya sedang terbuka bagi umat peluang bersama-sama berjuang menciptakan kader-kader ulama. Berjuang menciptakan peluang tabungan akhirat yang paling besar nilainya dan pahalanya. Wahai Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu mempunyai azam untuk menabung lagi lebih untuk akhiratnya, titipkanlah sebagian tabungan itu kepada kami. Kami sedang membangun sekarang. Kami sedang memulai pembangunan ini. Kami berharap tahun baru besok anak-anak sudah mulai memakai tempat itu dan langsung mulai mengalir pahalanya kepada Bapak Ibu semuanya. 1 meternya adalah 2.300.000, yang baru terkumpul adalah 391 meter, yang diperlukan 1.404 meter. 1.404 meter. Pemborong kita dari Jawa Timur, Pak. Nama PT-nya adalah Pidalalang, ya. Dan ini pemborong kawakan yang memang bisa membangun dengan cepat dengan kualitas yang bagus dan anti gempa. Ini yang kami persiapkan. Wahai hamba Allah, tempatnya di Kabupaten 50 Kota di Sari Alaweh. Ini sedang pembangunan sekarang. Babinsa dan beberapa anggota TNI Polri ikut mendampingi pembangunan ini agar tidak ada yang mengganggu, Pak. Ya. Nah, kaum muslimin tinggal sekarang Bapak Ibu, mari merapatlah. Ustadz, saya mungkin tidak bisa 1 meter Ustadz, tapi saya bisa mungkin 50.000, saya bisa 100.000, berapapun lah, karena itu tetap adalah nilai. Dan itu bisa minimal 1 sak semen jadilah. Alhamdulillah. Yang agak-agak berlebih rezekinya titipkanlah. Silakan wahai Bapak Ibu yang kami muliakan malam ini, Bapak Ibu beramallah, kami bawa nanti, dan silakan nikmati langsung pengembalian dari Allah, bunganya di dunia untuk Bapak Ibu, sementara dia di akhirat berkembang biak terus. Ini yang jalan sekarang adalah untuk pondok pesantren kami atau pesantren kita. Ustadz, kami ingin masukkan anak-anak kami Ustadz, bisa, taman SD. Yang taman SD syaratnya harus bersih baca Quran, tajwidnya, tahsinnya sudah oke, kita terima Pak. Ya, Ustadz, yang seandainya ada di antara Bapak Ibu tidak bawa uang cash sekarang, bisa juga melalui mobile banking. BCA 614504730 atas nama Zulkifli Muhammad Ali. Bisa juga Bank Syariah Mandiri
0630000089 atas nama Zulkifli H. Wahai hamba-hamba Allah, Allah telah memberikan kita rezeki bukan untuk kita tinggalkan di dunia, tapi untuk kita bawa, Seluruh orang yang mati menyesal karena pencariannya dia tinggalkan. Seluruh orang mati pasti minta kepada Allah, kembalikan aku ke dunia ya Allah. Aku ingin sedekahkan seluruh hartaku. Ini sudah akhir zaman. Saatnya kita sebelum terlambat memperbanyak tabungan akhirat kita. Silakan kepada Bapak semua untuk mengumpulkan kembali, memperbanyak kembali tabungan-tabungan akhiratnya. Ibu-ibu, kalau tidak bawa uang yang cukup tidak apa-apa, cincin bisa dilepas, anting-anting bisa dilepas. Serius Pak, di Sejunjung kemarin ada ibu-ibu yang memang melepaskan cincinnya. Kemarin di Bukit Tinggi, di Batu Sangkar, ada yang melepaskan gelangnya, ada yang melepaskan kalungnya, dan Allah pasti akan membalasnya minimal 10 kali lipat. Jadi bapak-bapak juga yang ada, bukankah Allah berfirman dalam Al-Quran, wa anfiqu mimma tuhibbuna, infakkanlah oleh kalian apa yang paling kalian cintai. Apa yang paling kita cintai, infakkanlah. Di kantong kita itu ada macam-macam warna kan, ada warna coklat, ada warna abu-abu pucat, ada warnanya hijau, ada warnanya biru, ada warnanya merah. Nah, yang mana yang paling kita cintai? Perintah Allah adalah infakkanlah yang paling kamu cintai. Silakan. Yang penuh semangat. Semoga saja ada yang diberi Allah kelebihan rezeki dan mau mengambil 1 meter, 2 meter, 5 meter, 10 meter. Sebagaimana sebelumnya saya mendapatkan sebuah kejutan yang mulia dari Madinah Al-Munawwarah. Seorang hamba Allah dari Makassar menelpon, Ustadz Zulkifli, ya saya seorang dokter dari Makassar sedang umroh. Saat ini lagi di Madinah. Ustadz, saya nonton YouTube bahwa Ustadz sekarang sedang membangun pesantren tingkat SMP. Saya katakan iya. Sekarang apa lagi yang belum selesai Ustadz? Lantai tingkat 2-nya baru mulai dibangun. Berapa lagi diperlukan dana Ustadz? 416 juta lagi. Dan itu sudah finishing Ustadz, sudah. Saya ambil semuanya Ustadz. Masya Allah. Sehingga pesantren kita untuk tingkat SMP sudah selesai. Nah sekarang yang kita bangun untuk tingkat SMA-nya. Tingkat SMA inilah dia mewujudkan cita-cita yang saya katakan 7 tahun bersama kami, anak ini sudah setara dengan S1 dari Timur Tengah. Begitu Bapak. Yang kita bangun sekarang. Nah anak yang kita terima untuk tingkat SMA, syaratnya memang berat. Harus hafiz Al-Quran 30 juz. Minimal 20 juz tapi sudah kuat. Ya. Sekarang anak-anak yang kita terima untuk tingkat SMA sekarang ini sedang kita briefing, sedang kita belasah betul agar kekuatan mereka membaca kitab gundul itu sudah sangat, dan mereka ternyata sudah hafiz Quran semua. Alhamdulillah. Ya. Baik. Sudah, yang di luar juga sudah. Ini pertanyaannya saya mulai jawab. Apakah jamaah tabligh calon pasukan Imam Mahdi seperti ceramah Ustadz yang saya tonton di media Ustadz?